Orang Madura itu berani jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Sangat merusnuzon. Dan justru ketika kamu kritik, kamu yang dikritik balik. Kenapa kamu meragukan saya, sedangkan saya bertuhan, dan 3 anak saya sarjana. Seorang penjual bensin eceran di pintu keluar pom bensin, orang Madura di Pasar Minggu. 3 anaknya sarjana, karena itu. Dan saya tidak pernah rugi jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Sedangkan SPBU, ini ngambil bensin dari Pertamina yang pernah rugi. Kok bisa ya? Luar biasa. Iman itu bab iman. Imannya Itu dia. udah hatam itu. Itu udah hatam. Dia jual kopi keliling di depan Starbucks. Ada saya pernah foto tuh. Saya pernah share tuh. Bahkan saya pernah wawancarai di salah satu acara saya. Masya Allah. Karena itu, rezeki itu tertakar tidak tertukar kata dia. Betul. Dan memang betul, dia hidup tuh. Saya pernah ke kampung Starbucks keliling. Ya. Sekampung itu ribuan orang, itu sepeda jualan kopi keliling. Tapi hidup-hidup aja, rezekinya pasti ada. Bukan cuman hidup, ya hidup layak dia. Dia hidup layak, bagus itu rumahnya. Di sini emang jelek rumahnya, karena orang Madura kan nggak bangun rumah di sini. Orang Madura itu bangun rumahnya di Madura. Makanya setiap lebaran dia bawa tuh kulkasnya, mesin cucinya. Untuk ditaruh ke sana, nanti di sini mulai dari nol lagi. Iya. Nah, itu tadi lanjutannya belum, Habib. Itu tadi yang di zaman Rasulullah tadi. Iya, bagaimana? nah di zaman Rasul itu maka treatmentnya pertama itu adalah berbagi. Kemudian yang kedua adalah pakai pakaian terbaik sebagai bentuk syukur atas Tuhan. Kemudian yang ketiga, idkhalus surur fi qalbil ikhwan, membahagiakan hati orang lain. Makanya ada riwayat tentang Nabi yang pulang dari sholat Idul Fitri melihat anak-anak yang sedang bermain dengan ceria, pakaian baru, kecuali satu orang yang tidak pakai pakaian baru dan bersedih. Nabi datangi dan dia tidak kenal bahwa ini Nabi Muhammad. Wahai anak kecil, mengapa kamu murung di hari raya tanpa pakaian yang bagus? Kemudian kata anak itu, iya, ayahku meninggal dalam peperangan bersama Nabi Muhammad. Dan ibuku pergi meninggalkan aku bersama lelaki pilihannya. Jadilah aku sekarang sendiri, rugi, sepi, sedih, tanpa pakaian baru. Kemudian kata Nabi, maukah kamu mulai hari ini Muhammad Rasulullah sebagai keluargamu? Masya Allah. Dan anak itu dipungut. Bayangkan bagaimana seorang manusia agung ini menyulap sepersekian detik dari orang paling rugi menjadi orang paling beruntung. Iya. Dari yang bukan anak siapa-siapa karena sudah pergi semua menjadi anak manusia termulia. Jadi bagaimana itu, saya selalu terpukau dengan kisah-kisah Nabi dan ulama-ulama itu yang mereka itu betul-betul hidupnya untuk membahagiakan orang lain, bahkan orang yang tidak layak dibahagiakan, bahkan orang yang maksiat. Saya pernah cerita, saya setiap ke Mekah umroh itu selalu ke tempatnya Said Ahmad Al-Maliki, putra dari Buya Said Muhammad Al-Maliki, guru dari banyak ulama-ulama di Indonesia. Nenek buyutnya nanti Imam Maliki ini? Enggak, nenek buyutnya Rasulullah, dia keturunan Rasulullah. Beliau Said Ahmad ini kan orang-orang Indonesia khususnya yang NU, para Habib itu kalau umroh biasanya main ke sana. Oke. Beliau nih rumahnya di Mekah. Di Mekah. Oke. Main ke sana. Pernah ada satu rombongan. Karena rombongan ini dibawa aja. Tidak semua kenal ke Said Ahmad, tapi ya ambil berkah aja. Iya. Ada satu bapak-bapak yang main jalan aja, kemudian masuk ke rumah Said Ahmad, gak kenal dia sama Said Ahmad. Tapi di antara tradisi yang kenal adalah memberi hadiah kepada Said Ahmad, dan Said Ahmad biasanya mencium hadiahnya sebagai bentuk hormat. Karena itu tradisi Nabi Muhammad. Nah, masalahnya bapak ini tidak tahu siapa bapak-bapak berjanggut ini, kata dia. Said Ahmad. Siapa dia? Dia orang begini, diceritakanlah biografinya lah, manakibnya Said Ahmad. Bapak gak punya hadiah untuk beliau? Oh, ngasih hadiah? Iya. Dia nggak ngerasa gak enak, malu. Gimana? Ada coklatos. Geri coklatos. Mama Mia Lazatos.
Kenapa saya coklatos? Ini bahwa dia betul-betul coklatos dari Indonesia itu ada di kantongnya. Ini yang menceritakan adalah orang yang membersamai Said Ahmad. Ada yang bisa bahasa Indonesia, bahkan bisa bahasa Madura beliau. Oh, oke. Kemudian diambil coklatos, diberikan ke Said Ahmad. Dan apa yang terjadi? Said Ahmad tegur penerjemahnya yang bahasa Indonesia yang selalu membersamai Said Ahmad. Kata Said Ahmad, kamu kenapa membocorkan rahasia kepada orang ini bahwa saya paling suka coklatos? Masya Allah. Dimuliakan juga itu ya. Cara beliau menghibur. Said Ahmad tidak tahu coklatos. Apalagi memalmiya lezatos. Nggak tahu. Tidak tahu kalau bintang iklannya Nikita Willy dulu itu. Iya. Oh, kok nggak tahu apa-apa. Dan Said Ahmad bahkan mungkin nggak tahu isinya apa. Mungkin isi gitu kan kalau di Arab seringkali buhur tuh. Buhur yang bungkusnya. apa? Ya, wangian. Enggak, wangian yang asap itu. Mungkin Said Ahmad, pokoknya Said Ahmad nggak tahu soal itu. Tapi cara beliau memuliakan hadiah itu. Membahagiakan hati orang lain yang sedang merasa payah, rugi, salah. Ditwist tuh sama beliau. Orang itu langsung, wow, kata dia. Cuman orang itu juga bodoh sih. Kenapa dia percaya ya? Itu cuma cahayanya Said Ahmad. Gak mungkin Said Ahmad itu tahu coklatos itu. Artinya itulah orang-orang baik. Iya. Nabi Musa ketika ketemu Allah, kata Allah, melakukanlah ibadah termulia, yaitu membahagiakan hati orang lain. Itu khalus surur fi qalbil ihwan. Berarti puncak, maksudnya tingkatan dari para ulama itu sudah di hidup untuk membahagiakan orang lain. Iya. Dia hidup untuk ada Habib Abdul Qadir As-Segaf Jeddah. Itu pernah diantar oleh masyarakat ke mobilnya setelah ceramah, itu masih pegang ke atas, jebret, ditutup sama pecintanya itu. Oh, beliau masih pegangan di atas, kan? Pintunya sudah ditutup. Iya, pintunya udah ditutup. Kan biasa ulama itu, bukan ulama sih, kita juga kan, kalau kita mungkin udah tahu ya caranya, karena ada pegangannya. Ya. Tapi kalau mereka kan pegang masih di atas. Betul, pegangnya di cup, di atas, ya. Dan beliau itu tidak menunjukkan ekspresi bahwa kejepit. Setelah itu, terima kasih. Padahal berdarah itu tangan. Kemudian kata supirnya, Habib, kenapa gak langsung bilang ke saya? Tahu gitu saya ambilkan obat tadi. Enggak, kata dia. Kalau orang itu tahu dia telah mencelakakan saya, padahal maksud dia menutup pintu sebagai wujud cinta kepada saya, betapa dia akan sedih. Maka saya pastikan dia gak tahu apa yang terjadi. Jadi itu kisah orang-orang bagaimana dia berusaha membahagiakan orang lain, apapun yang terjadi. Dan sampai di tingkatan itu kayaknya sulitnya minta susah, karena itu jihad sih. kan. Jihad. Bahkan Syekh Mutawalli Sa'rawi itu ada satu cerita yang masyhur. Beliau itu oleh para pecintanya pernah saking cintanya mobilnya diangkat. Bagaimana? Mobilnya oleh kerumunan massa itu diangkat. Karena nggak bisa masuk terus diangkat. Karena satu dan dua hal, mungkin karena kejeblok atau apa. Ini itu cerita yang masyhur, diangkat oleh massa. Kemudian setelah pulang berhenti di pom bensin karena beliau mau buang air kecil. Lama 1 jam nggak balik. Didatangi oleh anaknya. Beliau sudah angkat gamisnya, angkat bajunya, membersihkan semua WC di SPBU itu. Karena baru saja aku itu dimuliakan oleh orang lain. Sehingga aku takut kemuliaan itu membuatku ujub, merasa, wah ini saya. Saya treatment diri saya dengan membersihkan WC. Jadi, itu mereka membahagiakan orang lain, kemudian merelakan dirinya untuk orang lain. Pokoknya dia melakukan berbagai upaya-upaya untuk, karena gini, puncak dari iman, itu kamu menyadari bahwa kamu itu tidak ada. Bukan hanya kamu bukan siapa-siapa, tapi kamu itu tidak ada. Anal haq, kebenaran hanya Allah. Saya ini tidak ada. Tidak ada semua ini. Kalau kamu masih menganggap kamu ada, berarti ya kamu beriman tapi belum puncak. Puncak dari iman, gak ada kamu itu. Segala puja dan puji hanya bagi Allah. Hanya untuk Allah. Kita tidak ada apa-apa. Gak ada kita. Itu yang membuat para ulama itu
berjihad dengan merelakan dirinya untuk umat. Sehingga kenapa ulama itu ngurusi juga utangnya orang, ngurusi sawahnya orang. Ayah saya itu di kampung kan semacam kiainya gitu. Ayah saya itu ngurus sawahnya orang, ngurus utangnya orang, ngurus semua urusan di kampung itu. Kenapa? Karena ulama gak pernah nolak dimintain tolong apapun. Sehingga seolah-olah kerjanya ulama ini semua. Padahal kerjanya ulama ya mendidik. Tapi di Indonesia ulama itu kerjaannya, DM saya itu isinya orang minta bayarin pinjol. Maksud saya, kenapa Anda gak DM Erick Thohir gitu? Kenapa gak DM yang lain? Karena mereka berharap kepada kita. Karena mereka yakin kepada kita. Karena ulama di Indonesia terlanjur dianggap solusi dari semua permasalahan. Karena dari awal ulama telah merelakan dirinya untuk siapapun. Saya gak nyebut diri saya ulama, tapi orang kan berhusnudzon bahwa wah Habib nih punya ilmu agama. Makanya saya bikin rumah sakit mental gratis. Saya bikin beasiswa melalui yayasan, bikin entrepreneur. Itu ya karena itu keluhan yang paling banyak. Saya nggak tahu cara menyelesaikannya, saya bikin lembaganya. Karena kalau saya nyelesain masalah depresi bahaya, psikolog, psikiater saya sediakan. Jadi itu karena ulama, orang nggak mau nolak. Orang datang dengan apapun masalahnya, dia nggak mau nolak. Gimana ya caranya? Dan itu banyak sekali cerita-cerita begitu. Cerita-cerita bagaimana ulama itu melakukan apa saja agar umatnya itu enak. Gitu. Makanya paling enak itu agama sebagai instrumen untuk menjaga masyarakat. Karena kita semua teratur, rambu-rambunya jelas, dan kita semua tidak ada kepentingan. Ini saya bicara ideal ya, ulama dalam pengertian yang sebenarnya dan umat beragama dalam pengertian sebenarnya. Tentu mungkin banyak sekali oknum-oknum yang aneh di sana. Tapi kalau kita bicara, mereka itu ngurusin semua. Artinya kalau misalkan kita semua itu berada di tingkatan yang kayak tadi ya, tingkatan membahagiakan orang lain, ikut membantu orang lain segala macam, semuanya tidak hanya ulama. Tentu sangat indah hidup ini. Indah hidup ini. Tidak ada orang yang akan merasa susah karena setiap kali dia susah ataupun mau akan susah, selalu ada saudara-saudara yang berbondong-bondong untuk. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dengan membangun kota Madinah. Bahwa kemewahan bukan terletak kepada keglamoran, tapi kesederhanaan. Inggris membangun kemewahan dengan glamor. New York membangun kemewahan dengan gedung-gedung pencakar langit. Persia sebelum Nabi Muhammad dan Romawi membangun dengan begitu indahnya kota-kotanya karena itu simbol kemewahan. Enggak, mewah, indah itu adalah ketika kamu sederhana dan membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Pada akhirnya itu, pada akhirnya orang-orang yang bekerja setahun di Jakarta ingin mudik bersama keluarganya, berbagi bahagia, senyum bersama. Saya pada akhirnya pengen pulang kampung, ketemu sama teman-teman saya yang tidak pernah melihat saya sebagai Habib. Saya itu Husin, tukang curi rel. Maksudnya teman saya, dia nggak pernah punya kepentingan dengan saya. Dia tidak pernah punya maksud apa-apa dengan saya. Saya sebagaimana Hasan, sebagaimana Muhammad, sebagaimana Abdullah, teman-teman saya yang lain sama mereka perlakukan. Dan itu justru kan yang diharapkan kan oleh kita pada akhirnya. Mungkin awal-awal kita suka kepada popularitas, tapi pada akhirnya kita mencari teman yang sejati. Saya kira orang-orang kaya pun begitu kan. Diagramnya kan begitu. Dia mencari kekayaan, setelah itu bikin yayasan, hidup sederhana, kemana-mana pakai kaos itu aja kayak Steve Jobs, Bill Gates dan lain sebagainya. Walaupun saya punya kritik kepada itu. Kenapa tuh? Daripada kamu kaya terus, apalagi dengan cara yang haram, kemudian bangun yayasan, lebih baik dari awal kerja dengan normal. Gak usah bangun yayasan, gak usah bantu orang lain, tapi kerja jangan mencuri hak orang lain dan kerja secukupnya. Jadi karena berbaginya itu sejak awal dengan bekerja yang memang kerjanya itu berbagi. Jadi tidak mengganggu orang lain. Karena ketika kita kaya dengan cara-cara yang haram mengambil hak orang lain, sebelum kita sampai bikin yayasan ini perjalanannya ini udah nyusahin banyak orang. Dan bukan hanya itu, Dur. Maksudnya dari awal niat kerjanya itu memang berbagi, walaupun nggak haram.
nggak ngambil terus gitu, tapi berbagi. Makanya kalau di Islam itu kan ditreatment dengan fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kalau sudah ada yang jual parfum, kamu jangan jual parfum juga, jual botolnya agar saling mengisi nih. Oh, kalau mau beli parfum ke sana, kalau mau beli botol ke saya. Iya. Cuma masalahnya di Condet jual parfum semua. Iya. Tapi fardu kifayah itu ngajarkan itu, perekonomian yang saling melengkapi satu sama lain. Kalau dia sudah jual ini, kamu jual perangkat lainnya. Kalau dia punya sawah, kamu jual pupuknya, kamu jual traktornya, kamu sediain jasanya. Ini, jadi akhirnya tuh jadi ekosistem. Islam tuh kan ingin menjadi ekosistem untuk memberikan manfaat kepada siapapun. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi di Madinah melalui Piagam Madinah. Ayo, kata Nabi, kita bikin sistem yang menginspirasi dunia. Nah, kemudian tadi menarik tadi yang Habib bilang bahwa puncak dari apa yang kita kerjakan di Jakarta ini adalah ketika kita pulang kampung dan berbagi. Itu tuh memang saya juga merasakan ketika pulang dan berbagi itu bahagianya minta ampun gitu. Puncak dari segala macam kita kerja di Jakarta. Nah, kemudian sekarang untuk memutar roda ekonomi yang dari tadi kita bilang ini, jumlah THR ideal berapa menurut Habib? THR ideal. Kalau saya yang menerapkannya, 1 kali gaji plus bonus yang itu terserah saya. 1 kali gaji plus bonus yang itu terserah ya, bonus saya. Iya. Jadi itu untuk 1 orang? Untuk setiap orang. Mungkin karena yang kerja sama saya masih sedikit ya. Ya. Tapi gini. 1 juta 1 juta bonus saya ke pegawai saya kan setara dengan 1 miliar bonusnya Pak Erick Thohir ke pegawainya. Karena kan duit saya sama Pak Erick kan secara kuantiti beda. Tapi betul. Secara quality kan sama. Iya, secara persentasenya mungkin sama. Iya. Persentase 1 juta dan 1 miliar dari kekayaan yang ada itu mungkin sama. Iya, makanya saya itu tidak pernah merasa lebih miskin dari Pak Erick Thohir. Orang presentasi yang kita keluarin THR-nya sama kok. Bahkan saya pernah terinspirasi dari pas Edgar David ke Indonesia. Itu saya akan datang. Oh betul. Saya lihat fotonya. Nah, itu saya ketemu dengan seorang yang punya sahamnya Juve. Oh, dia punya saham Juve ya? Ada satu orang punya saham Juve, padahal bukan orang kaya. Tapi kan saham tuh bisa aja beli 1 lembar, 10 lembar. Iya. Cuman kan keren, Dur. Dengan kamu beli saham, berarti kamu ini salah satu pemilik Juve bisa salah satu pemilik Juventus. Dengan kamu main saham, berarti kan kamu sama dengan Pak Erick Thohir. Sama-sama investor. Luar biasa. Walaupun kita cuman yang 100.000 rupiah, tapi investor. Iya, makanya saya bilang, saya itu sekarang itu miskin, kemarin kaya. Karena kemarin saya itu tidak punya mobil, sekarang punya mobil. Kemarin mobil saya itu banyak. Semua mobil online dari taksi itu punya saya, bisa saya akses itu. Karena kepemilikan itu kan lebih rendah dari akses. Daripada kamu memiliki, mending kamu punya akses ke sana. Iya. Saya punya akses dengan aplikasi ojek online terhadap semua motor yang ada di aplikasi itu. Lebih baik kan punya akses, tidak memiliki. Karena kalau memiliki, kamu harus mempertanggungjawabkan. Iya, harus ngurusin. Kalau akses pas pakai aja, harus ngurusin juga kan secara ekonomi. Jadi kadang gitu, makanya kata Quran, dunia itu laibun walahwun, permainan dan sendagi rawaja. Panggung sandiwara. Panggung sandiwara. Nanti kamu nyesal kalau nggak sesuai dengan gamenya Allah gitu. Berarti kamu nyesal kalau kamu nggak main sesuai dengan game yang diajarkan sama Allah. Pasti nyesal. Karena grafik kemaksiatan itu selalu menurun. Grafik ketaatan itu selalu meningkat. Nggak ada orang tuh yang cita-citanya menjadi pelacur yang baik dan benar, nggak ada. Pasti kecelakaan. Dan nggak ada orang yang semakin tua tetap semakin mabuk, nggak ada. Kalaupun nggak bisa berhenti karena dia nggak mampu, bukan nggak mau. Tapi diagramnya pasti gini tuh, kemaksiatan. Tapi ketaatan itu mencandu. Bib, kalau dari Habib sendiri, kan kita sudah akhir-akhir zaman inilah ya. Kira-kira masih bangkit lagi nggak sih Islam ini menurut Habib? Pertama ya, klaim kita udah akhir zaman itu saya kurang setuju. Karena setiap zaman pasti ada aja orang yang mengklaim begitu. Oke. Karena kalau dibilang zaman ini hancur, ada zaman-zaman sebelumnya yang lebih hancur.
Hajar Aswad itu pernah dicuri, dicungkil. Betul. Ka'bah itu pernah dimanjani, dilempar pakai bola api. Artinya, ya saya menyebutnya setiap zaman tuh ada tantangannya. Kita aja yang kadang menganggap, oh ini hancur banget ya. Enggak. Kayak ginilah, salah satu variabel yang bisa mengganggu pola pandang itu. Layangan di televisi, kalau dulu itu secara aurat lebih terbuka daripada sekarang loh. Iya. Walaupun secara efek mungkin sekarang lebih dahsyat dari dulu. Artinya setiap zaman menurut saya ada tantangannya sendiri-sendiri, sehingga nggak mau lebay bilang wah ini udah akhir zaman. Tapi apakah optimis akan ada kebangkitan Islam? Kalau saya sih selalu optimis. Karena saya percaya semakin zaman itu terbuka, semakin Islam akan dipercaya. Oke. Karena dari awal Islam adalah agama yang terbuka. Dari awal Quran mengklaim silahkan kamu buat Quran tandingan kalau kamu bisa. Makanya Nabi Fathu Mekah, membuka kota Mekah. Bukan menaklukkan, membuka kota Mekah. Silahkan kamu menganggap saya palsu, tukang sihir. Ayo kita beradu argumen. Makanya semakin terbuka zaman, semakin Islam punya potensi. Tapi semakin ditutup-tutupi zaman, semakin Islam nggak punya potensi. Makanya kita gak takut dengan keterbukaan. Makanya ayo kita open minded, ayo kita buka, ayo kita berdiskusi, ayo kita berdebat, ayo kita beradu argumen. Makanya itu yang membuat saya, ayo orang ateis, orang agnostik, siapapun, perbedaan apapun, misalnya yang dilakukan saya di Noise, ayo kita ngobrol. Karena saya yakin cahaya itu akan mengalahkan kegelapan. Karena cahaya yang ada, kegelapan itu secara filosofis gak ada. Kayak ginilah. Ini cahaya, kita tutup pakai kegelapan. Kegelapannya yang jadi bercahaya. Makanya dalam filsafat gak ada itu yang namanya kegelapan. Yang ada itu hanya cahaya. Itu yang katakan Quran. Kalau kamu sudah tercerahkan, maka siapapun tidak akan bisa menyesatkanmu. Maka tugasmu adalah mencerahkan dirimu. Kalau kamu takut kepada zaman, belajarlah, bergurulah. Karena zaman tidak akan bisa ngapa-ngapain kamu kalau kamu baik-baik aja. Karena tadi Habib bilang dasarnya itu cahaya, bukan masalah gelapnya, tapi cahaya itu dia kalau tidak ada dia menjadi gelap. Betul. Tapi intinya adalah cahaya, dan karena mungkin ilmu itu juga adalah cahaya, makanya kita berguru, betul, belajar, bersuluk itu artinya menjalani ibadah bukan hanya wajib tapi sunnah dan lain sebagainya. Itu treatment lah. Bahkan kata Nabi kalau umur 40 belum suluk itu bahaya. Belum mengerjakan yang sunnah-sunnah. Belum mengerjakan yang sunnah itu bahaya. Masya Allah. Imam Haddad juga bilang begitu. Bisa jadi terlambat. Kalau umur 40 tuh ginilah, hidupmu belum baik atau belum berkomitmen untuk jadi orang baik. Karena gini, komitmen itu penting. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu belum baik, paling tidak cintailah kebaikan dan orang-orang baik. Jangan kamu menghina orang baik. Jangan kamu meremehkan orang baik. Jangan. Jangan kamu bilang, gak keren. Kebaikan itu gak keren. Jangan. Kamu boleh tidak baik, tapi jangan benci kebaikan. Jangan benci orang baik. Saya ngerti, menjadi orang baik itu sulit. Karena itu butuh proses. Tapi minimal husnudzon kepada orang baik itu kan gampang. Iya, betul. Jangan menganggap kebaikan itu agak zaman atau orang baik itu dia kok begitu. Nah, juga sebaliknya, meskipun kamu jahat, jangan jalani kejahatan itu dengan enjoy. Kalau kamu masih jahat, karena kalau dalam tasawuf itu beda. Ada nafsul ammarah, ada nafsul lawamah. Nafsul ammarah itu nafsu yang buruk. Dia melakukan kejahatan, enjoy dengan kejahatan, dan tidak ada rasa kejahatan itu benar. Bahkan melakukan pembenaran atas kejahatan-kejahatannya. Tapi kalau nafsu lawamah itu saat mengerjakan gak enjoy, setelah mengerjakan sepersekian detik menyesal. Jangan remehkan komitmen hati. Kamu buru. Berarti ini jadi tanda buat kita. Misalkan ketika selesai melakukan kejahatan, kemudian tidak ada rasa menyesalnya di dada, itu patut was-was ya. Betul, amarah dia berarti. Ada yang salah di hati kita ya. Masya Allah. Jadi tingkatannya itu. Terbaik adalah nafsul mutmainnah, tenang. Mau kelilit pinjol, mau gonjang ganjing, mau kiamat sekalipun tenang. Makanya
Dan kita disambut di surga gitu ya, ayyuhatun nafsul mutmainnah. Iya. Artinya intinya kalau kamu baik, kamu kena masalah itu tetap santai. Karena kamu tahu Tuhan itu maha baik dan akan mengontrol semuanya dengan baik-baik aja. Sehingga semuanya itu dinikmati. Kejatuhan, kebangkrutan, kesialan, bullying, semuanya dinikmati aja. Ya gini, saya mau disclaimer, semua omongan saya itu insya Allah bisa saya pertanggungjawabkan. Bersumber dari tadi saya sebut Qur'annya, saya sebut hadisnya, saya sebut nama-nama guru saya. Tapi bukan berarti saya sudah di tahap itu ya. Artinya kita semua nih berproses, belajar, saling mengasah diri, bersinggungan untuk saling mengasah biar saling tajam dan segala macam. Mengapa saya melakukan itu? Karena kata Imam Abul Hasan As-Sazali, eranya ini adalah era di mana kemaksiatan itu diumbar. Maka mari ketaatan itu juga diumbar agar orang punya choice. Bukan maksud kita riak, bukan maksud kita mengatakan sesuatu yang belum kita lakukan. Mengatakan sesuatu yang kita gak punya komitmen itu dilaknat oleh Al-Quran. Lima taquluna ma la taf'alun. Ngapain? Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Tapi minimal kamu punya komitmen dan sebarkan. Kalau enggak, yang tersebar itu kemaksiatan terus. Yang dianggap keren itu kemaksiatan, dan itu bahaya karena senjata utama dan pertama Dajjal itu adalah fitnah yang membuat surga tampak seperti neraka dan neraka tampak seperti surga. Makanya mari kita dakwahkan. Kenapa saya pakai komedi? Karena jangan sampai orang lebih senang nonton kemaksiatan daripada nonton ketaatan. Kenapa saya pro kepada masjid itu yang bukan hanya jadi rumah ibadah, tapi rumah bermain bagi anak-anak. Karena ayo treatment. Saya masa kecilnya gitu. Saya itu naik ke tiang masjid, dibiarin sama orang tua saya, sama orang-orang di sekitar sama takmir gitu. Sama takmir dibiarin. Artinya masjid itu kan rumah peradaban, bukan hanya rumah ibadah seharusnya. Jadi saya itu bermain keranda. Saya itu pernah ngunci. Ada kawan yang dimasukin kan pasti. Iya. Sama saya juga. Saya dimasukin kunci dari luar terus kita tenggelamin ke tempat wudhu tuh. Masya Allah, itu mah pembunuhan. Gitu. Enggak, sampai dia ngap-ngapan doang. Sama ini. Sampai dia ngap-ngapan doang. Ada namanya Habib Alwi, tukang azan di kampung saya. Itu tempat azan itu masuk ruangan terus bisa dikunci. Kita kunci dari luar. Jadi dia azan 24 jam di situ? Enggak, jadi 7 anak pegang kuncinya, krek, kita nggak tahu siapa yang kunci, kabur. Akhirnya setelah azan la ilaha illallah. Dia ini orang dewasa. Orang tua, maksudnya yang kunci anak-anak kecil. Saya dan teman-teman itu megang kuncinya, kemudian nggak tahu kan yang muter siapa kan. Ya. Alibinya enak, kabur semua. Saya pulang ke rumah semua, pulang ke rumah sambil deg-degan di kamar. Nah kemudian dia la ilaha illallah. Para jemaah, tolong bukain saya. Itu pakai ujung itu. Tolong bukain saya. Orang kan aneh kan? Apa ini? Saya dikunci ini sama anak-anak gitu. Jadi itu saya membayangkan kalau untung itu terjadi di kampung keturunan Nabi Muhammad. Kalau terjadi di kampungnya Nabi Muhammad, berarti itu bisa jadi dianggap sunnah sama orang. Setelah azan manggil, tolong bukain pintu. Inilah kenapa video-video kalau dulu zaman masih Nokia 3310 6600 tuh ada video Arab pati genah tuh. Iya. Sering tuh video-video lucu. Memang orang Arab itu kalau usil, kalau jahil ya hakiki. Level ininya Bang Komeng mereka kalah gitu, jahilnya orang Arab itu. Dan beruntungnya jahilnya mereka itu bukan di hal-hal yang menurut saya seperti dilakukan oleh banyak orang sekarang yang membahayakan agamanya, Dur. Saya itu senakal-nakalnya, saya gak ngerokok. Gak ada kenakalan rokok di sana. Apalagi suatu di atasnya. Senakal-nakalnya saya itu nakal-nakal yang yang lucu aja. Kayak kita ngelempar teman kita ke sumur. Bos itu. Terus kita angkat lagi pakai timba, terus kita lepas. Artinya, tapi kan itu kejahatan ya, itu yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf ya. Iya, tapi kan maksudnya nggak narkoba kita, Dur. Kita nggak ngerokok, nggak minum. Kita minum minuman keras itu jauh banget, Dur. Saya itu sampai sekarang gemetar kalau kayak harus pegang minuman keras itu gemetar karena memang beda banget sama teman saya ya. Ya Allah, teman saya itu kayaknya lihai banget. Enggak, maksud saya gini, itu bukan karena saya baik, tapi karena saya dari kecil
sudah jauh dari itu dan di stigmas bahwa itu buruk banget. Saya pertama ke Jakarta kaget ngelihat cewek ngerokok itu. Iya, gemetar tubuh saya. Saya juga kaget. Saya juga kaget. Karena itu sesuatu yang bukan apa-apa, itu sesuatu yang jauh aja dari saya. Bukan karena itu jelek bagi cewek itu. Betul. Di kampung saya tidak pernah melihat itu. Itu dia. Jadi ketika ke Jakarta cewek-cewek ngerokok santai gitu, saya mikir kayak, kok pada ngerokok? Oh emang itu biasa di sini gitu. Itu dia maksudnya. Saya bersyukurnya karena begitu. Karena saya dibesarkan dengan kenakalan pasti. Tapi kenakalan yang kok saya renungkan sekarang bagus ya. Kayak kita di sungai gitu, kenakalan yang pernah teman saya namanya Mohtor itu bocor kepalanya karena permainan kita dulu itu menyelam, si Mohtor ini menyelam, terus tebak si Mohtor di mana itu pakai batu. Masya Allah. Das, di sana. Nah pernah Mohtor ini keluar, nah di sana, bocor tuh dia. Cuman kan berarti kalau bener berarti kan kena tuh, cuman kan nggak kenceng tuh karena kan di dalam air. Iya, kalau dalam air. Iya. Tapi karena dia pas muncul, kena. Dia macam kayak permainan kodok di time zone tuh yang kita pukul-pukul. Nah itu salah satu permainan saya dulu. Masya Allah. Maksud saya mengancam nyawa permainan. Iya sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa kan. Seandainya pun kenapa-kenapa, yang penting kan ya saya sih bersyukur karena itu. Tapi kayak minuman keras, judi itu jauh. Bahkan saya itu dulu pernah punya semacam gerakan jihad gitu. Oh, apa tuh? Itu untuk gangguin sesuatu yang menurut saya kemaksiatan. Misalnya di stasiun kereta, itu biasanya kan maaf ada perjudian, terus ada pelacuran dan lain sebagainya. Itu kita gangguin tuh. Dengan cara? Ya dengan berbagai cara, dengan biasanya lokomotifnya dilemparin batu, tong dia yang di dalam pusing karena main judinya di dalam, atau alat judinya kita umpetin, kita lihat ini dia naruh alat judinya di mana, terus kita umpetin. Atau pernah dia main di sawah, kemudian kita itu pakai. Jadi kalau Lebaran itu ada iwat keliling kampung, silaturahmi. Iwat? Iya, silaturahmi keliling kampung. Itu kita pakai buat pengeras suara toa. Oh, oke. Itu kan toa ada yang bisa diganti. Iya. Nah kita pakai itu. Ada orang Lebaran dia main judi, kebetulan habis iwat kita yang suruh balikin. Nah ada yang main judi, terus kita beli peluit, itu. Lari dia. Disangkanya kita polisi. Artinya kan amar ma'ruf nahi mungkar. Emang amar ma'ruf nahi mungkar. Ada kemungkaran berusaha dicegah dengan semampunya. Dengan cara yang aneh tapi semampunya aja. Iya, tapi ya itulah maksudnya saya suka menceritakan itu untuk dua hal. Pertama, tahadus bin nikmah, mensyukuri masa kecil saya. Yang kedua, biar orang tahu bahwa kalau kamu anggap saya baik, dulunya saya bangsat. Jadi kalau kamu bangsat, ya kamu saya di masa lalu, udah bisa kok kalau mau berubah. Ya itu dia teman-teman. Terima kasih banyak Habib Jafar. Alhamdulillah kita insya Allah kita dapat banyak ilmu, bahan evaluasi diri juga, muhasabah untuk bagaimana Habib Jafar dan saya dan maksudnya banyak orang percaya bahwa kalau Islam ini bisa bangkit, maka mari kita berguru, mari kita berilmu, mari kita yang tadi melakukan sunnah-sunnah semampu kita dan segala macam untuk bagaimana kita menyongsong Islam itu untuk yang seperti normalnya itu yang seperti Ramadan ini. Biar kita bawa orang saling tolong menolong, lihat orang gampang senyum, orang sakit kita kunjungi dan segala macam. Pokoknya apapun kita memikirkan orang lain. Mudah-mudahan kita bisa sampai di tahap itu. Terima kasih banyak. Ya, makasih Abdur. Sudah hadir di sini dan teman-teman terus nonton tanda tanya karena disinilah channel yang acara yang penuh dengan cahaya, tidak seperti Mari Kemari yang penuh dengan kegelapan. Dua orang timur yang jelek, jauh dari amal-amal soleh. Makanya saya diundang ke sana belum datang. Iya, tidak usah datang. Habib ke sana itu tidak ada cahaya sama sekali, lampu godok sampai menyerah, sampai kayaknya saya nggak lampu deh, saya bukan lampu deh gitu. Tapi podcast terburuk saya adalah Titik Kumpul. Saya tonton lagi kemarin
Ada apa ini orang-orang nggak jelas bahas naga, bahas apa kacang hijau, dan PD-nya gitu ngundang Habib. Kok PD gitu ngundang Habib? Saya nonton juga saya Jadi ketawa sih. orang Gak ada minjem ilmunya. buku itu aneh kata Gus Dur. Dan orang yang udah minjem buku ngembalikan itu lebih aneh. Jadi saya diundang di titik kumpul itu aneh. Dan saya datang itu lebih aneh. Ya itulah, pokoknya itulah teman-teman. Nanti kalau teman-teman belum nonton aja Habib Ja'far di titik kumpul, itu lucu sekali juga sih. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.